I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengalaman, mekanisme pembiayaan, manfaat, jenis, perkembangan, dan sejarah pasar modal. Yang pertama-tama izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Breno Prabambang dengan NIM 165. Saya Spanish Tanggang dengan NIM 191. Saya Dija Kumulari Kompastio dengan NIM 161. Yang pertama yang akan kami jelaskan adalah mekanisme pembiayaan. Siapa yang ingin menjawab tersebut silahkan. Baik Mas, mungkin saya bisa. Baik, mungkin saya pernah pengalaman pasar modal, yaitu pernah berinvestasi di Trako, di mana kita itu membeli saham di suatu perusahaan, dan mekanismenya itu, mekanisme pembiayaannya itu untuk mekanisme sendiri itu yang pertama IPO, penawaran umum saham, di mana perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan menjual saham kepada publik melalui pasar modal saat pertama kali mencatatkan sahamnya. Yang kedua itu penerbitan obligasi. Perusahaan atau pemerintah dapat menerbitkan obligasi sebagai bentuk pinjaman dari investor. Investor memperoleh dana sebagai modal hasil. Dan yang ketiga itu rights issue, di mana perusahaan yang sudah terdaftar dapat memperoleh dana tambahan dengan menawarkan saham baru kepada pemegang saham yang sudah ada. Yang keempat, private placement, emiten dapat mengeluarkan saham atau obligasi kepada investor institusional secara langsung di luar pasar saham terbuka. Yang terakhir, pendanaan. Yang kelima, pendanaan derivatif, penggunaan instrumen derivatif seperti opsi atau kontrak berjangka untuk tujuan lindung nilai atau spekulasi dalam mengelola risiko keuangan. Yang keenam, venture capital dan private equity, perusahaan baru atau sedang berkembang dapat memperoleh dana dari investor ventura atau ekuitas swasta. Yang ketujuh, reksadana, di mana dana investasi yang dikumpulkan dari berbagai investor dan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan yang terakhir, investasi asing, masuknya modal dari investor asing yang berpartisipasi dalam pasar modal domestik. Baik, mungkin itu pengalaman dan mekanisme pasar modal. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat dan jenis. Mungkin saya bisa menambahkan. Yang pertama adalah manfaat dari pasar modal. Yang pertama adalah pengumpulan dana. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan cara menjual saham atau obligasi. Yang kedua ada pemberian likuiditas. Pasar modal menyediakan platform di mana saham dan obligasi dapat dibeli dan dijual. Yang ketiga adalah diversifikasi portofolio.
Investor dapat menggunakan pasar modal untuk diversifikasi portofolio mereka, mengurangi risiko investasi dengan memiliki berbagai jenis aset finansial. Selanjutnya adalah penentu harga saham. Harga saham yang ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar modal memberikan indikasi nilai perusahaan menurut pasar. Dan selanjutnya adalah peningkatan transparan. Pasar modal membutuhkan perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik. Selanjutnya adalah stimulasi pertumbuhan ekonomi. Investasi melalui pasar modal dapat membantu pembiayaan proyek-proyek besar yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah partisipasi publik. Melalui pasar modal, masyarakat umum memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapat keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah jenis dari modal. Pasar modal mencakup dua jenis utama, yaitu pasar uang money market dan pasar modal capital market. Pasar uang berfokus pada investasi jangka pendek, sementara pasar modal menangani investasi jangka panjang melalui saham dan obligasi. Baik, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah perkembangan dan sejarah pasar modal. Mungkin Mas Adib bisa menambahkan sejarahnya. Baik, saya akan menambahkan sejarah dan perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar modal ditandai oleh sejumlah perubahan signifikan sepanjang waktu. Beberapa poin penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk yang pertama, awal mula. Pasar modal dimulai sebagai tempat untuk perdagangan saham di Indonesia. Yang kedua, perluasan produk. Seiring waktu, pasar modal berkembang dengan penambahan produk keuangan seperti obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi, terutama internet, memungkinkan perdagangan saham dan instrumen keuangan menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh investor. Yang keempat, regulasi. Perkembangan regulasi menjadi kunci dalam membentuk pasar modal yang stabil dan aman bagi investor. Yang kelima, globalisasi. Pasar modal menjadi semakin terhubung secara global dengan investasi lintas batas yang semakin umum terjadi. Yang keenam, inovasi keuangan. Inovasi produk keuangan seperti EFTS dan instrumen derivatif kompleks menjadi bagian dari produk pasar modal modern. Yang ketujuh yaitu partisipasi lebih luas, menjadi peningkatan partisipasi investor, retail, dan instrumensional yang berubah menjadi pasar. Penting untuk diingat bahwa perkembangan pasar modal bersifat dinamis dan terus berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, dan kebijakan. Dan sejarahnya yaitu pasar modal memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring waktu di Indonesia. Pasar modal dimulai pada tahun 1977 dengan berdirinya Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia. Sejak itu, pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan signifikan,
melibatkan berbagai institusi dan produk keuangan. Mungkin itu yang dapat saya berikan, Mas. Baik, anggota kami sudah menjelaskan tentang pengalaman, mekanisme pembiayaan, manfaat dan jenis perkembangan sejarah pasar modal. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.